Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi di Pusaka Puntikayu Sapa Masyarakat yang hadir setiap hari Sabtu pukul 10.00 sampai dengan selesai. Hari ini akan kita bahas topik mengenai edukasi pentingnya vaksin COVID-19. Bersama saya Muhammad Fikri Akbar selaku moderator, dan juga saya ditemani oleh Kak Enda Widya Purnamasari sebagai pemateri hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, nantinya bisa langsung ketik saja di kolom IG Live. Ini pertanyaan yang akan ditanyakan, langsung diketik saja. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Kak Enda Widya Purnamasari. Kepada Kak Enda kami persilakan. Terima kasih Fikri. Hari ini kita akan bahas mengenai edukasi pentingnya vaksin COVID-19 di Puskesmas. Salah satunya adalah pelayanan di Puskesmas Puntikayu Palembang. Bersama saya Enda Widya Purnamasari, dan kita akan bahas dulu sedikit sekilas mengenai apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 di sini merupakan sebuah infeksi coronavirus atau yang kita kenal juga dengan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China di akhir tahun 2019, dan akhirnya coronavirus ini juga sering dikenal dengan nama Wuhan virus gitu ya, karena mengingat tempatnya di kota Wuhan, China. Selain China, coronavirus di sini juga cepat sekali menyebarnya di berbagai negara. Salah satunya adalah Jepang, Thailand, Korea Selatan, Amerika Serikat, bahkan sampai ke Indonesia. Gejala coronavirus sendiri itu sangat bervariasi. Pertama kalinya kita sering menemukan gejala flu yang dari gejala biasa, flu biasa, sampai gangguan pernafasan berat yang menyerupai pneumonia. Dan dari gejala yang umum dari coronavirus di sini juga ada tanda-tanda infeksi berupa demam tinggi yang disertai dengan menggigil, lalu batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan dan sesak napas. Gejala dari virus corona ini sangat cepat sekali menyebarnya dan bisa menyebabkan yang namanya gagal nafas hingga kematian. Center for Disease Control and Prevention atau CDC mengatakan kalau gejala infeksi virus 2019 ini bisa muncul di hari kedua sampai 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Untuk penyebab dari virus corona ini, salah satunya adalah yang sering kita dapatkan adalah melalui percikan air liur yang berbentuk batuk dan bersin. Jadi itulah sebabnya ada istilah 3M, memakai masker. Kenapa? Karena memang droplet itu ukuran mikronya sangat kecil sekali, dan apabila kita menyentuh tangan, ya, kalau kita menemukan sama orang-orang yang terinfeksi, itu juga bisa masuk ke selain ke hidung juga ke mata, ke pori-pori kulit juga bisa, gitu ya. Jadi apabila tersentuh mata, hidung, mulut, gitu ya, memegang barang dari barang-barang orang-orang yang terinfeksi tadi, itu juga cepat sekali menyebar. Nah, ada juga sebenarnya penyebab virus corona ini melalui tinja atau feses, tapi penelitian belum lanjut gitu ya, sampai di mana pengaruh dari tinja feses ini dengan coronavirus. Jadi untuk yang penularan melalui tinja dan feses masih pro dan kontra. Nah, untuk di masyarakat ya, yang namanya gejala COVID-19 ini, kalau secara khususnya untuk masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Kenapa? Karena yang namanya gejala rata-rata yang timbul itu bisa terlihat di hari kedua dan hari ke-14,
setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Jadi itu sebabnya apabila misalnya pasien melakukan tes rapid gitu ya, suka belum terdeteksi gitu ya, masih negatif. Tapi kenapa di hari ke-14-nya dia bisa positif? Nah, itulah yang maksud saya, itu ada yang namanya masa inkubasi. Dan di sini untuk metode transmisi COVID juga belum diketahui apabila dia bersumber dari hewan gitu. Jadi ini juga sama untuk virus corona di sini, apakah memang dia bisa beredar melalui hewan seperti unta, kucing, kelelawar, ini juga masih dalam tahap penelitian lebih lanjut. Jadi untuk penularan melalui hewan itu masih tahap penelitian. Ya, betul sekali. Tapi ya itu tadi, bagaimana sih cara kita untuk mengurangi resiko terjangkitnya virus corona ini? Kita mulai dengan cara yang simpel dulu, gitu ya. Kita mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, di bawah air yang mengalir dengan cepat dan benar, gitu ya. Melalui, kalau di WHO itu ada 6 langkah yang direkomendasikan untuk mencuci tangan tadi. Setelah itu hindari menyentuh wajah, hidung, mata ya. Kalau memang masih dalam kondisi kotor kita cuci tangan, tapi apabila sudah bisa kita pakai hand sanitizer gitu ya, baru kita bisa pegang gitu ya. Lalu juga hindari kontak langsung dengan orang yang lagi sakit gitu. Apabila kita sedang bersin, itu sebabnya kita pakai masker gitu ya. Terus apabila kita imun sedang lagi setengah sehat gitu ya, alangkah baiknya kita istirahat gitu. Itu paling tidak menghindari paparan dari virus corona ini. Lalu menghindari juga menyentuh hewan-hewan liar gitu ya, atau unggas liar itu. Apabila misalnya terlihat kan kalau kucing atau apa itu bulu-bulunya itu bisa juga gitu, nanti ada virus gitu ya. Lalu juga membersihkan dan mensterilkan benda-benda yang sering kita pakai dengan desinfektan gitu. Jadi sering sekali kan kita sudah jumpai banyak sekali di toko-toko yang menjual desinfektan gitu di mana saja, bukannya kita parno atau apa, tapi itulah salah satu bentuk pencegahan kita gitu ya, dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Jadi Kak, untuk pencegahan untuk virus corona ini, jadi kita itu jangan sering-sering untuk memegang area sekitar wajah kan? Iya, betul sekali gitu. Jadi kenapa? Karena kan paparan, kalau tangan kita kotor, kita menyentuh wajah, itu kan virus itu bisa masuk melalui pori-pori juga gitu. Apalagi kita pas menyentuh wajah itu kita belum membersihkan tangan kita kan? Iya, benar sekali. Untuk pemakaian masker kan juga ada ketentuan ya. Kalau misalnya kita memakai masker itu kan ada aturan, jangan sampai terlalu bawah gitu kan, ada ininya gitu. Dan misalnya pakai masker medis itu hanya bisa dipakai 1 kali pemakaian saja. Tapi kalau kita pakai masker kain itu bisa dicuci ulang. Lalu juga kita jangan lupa ya menutup hidung dan mulut apabila sedang ketika bersin gitu dan batuk. Terus tadi cuci tangan dan pakai tisu, jangan lupa dilap pakai tisu gitu ya. Jadi bukan pakai kain lap gitu, jadi lebih baik tisu aja, udah langsung buang gitu ya. Jangan keluar rumah dalam kondisi yang sakit, ini jelas sekali. Terutama juga apabila kita keluar, hindari kerumunan yang berlebihan, karena masih banyak sekali kita jumpai masyarakat di tempat-tempat umum, salah satunya di pasar gitu ya, yang masih belum sadar gitu akan pentingnya jangan sampai ada kerumunan ini gitu. Karena kalau sudah ada satu yang terpapar virus corona, yang lain juga akan menjadi pasien yang terpapar juga gitu. Jadi karena orang kan menyebar melalui droplet aja kan? Iya, betul sekali. Droplet itu bahkan bisa sampai 2 meter loh. Kalau misalnya orang bersin kan jaraknya itu kena ke orang yang ada di 2 meter di depannya. Makanya
kita sering sekali dapat rekomendasi dari dari Kementerian Kesehatan dan WHO juga agar menjaga jarak itu sebanyak 1-2 meter. Minimal lah sekali 1 meter ya. Iya, betul sekali gitu ya. Jadi sangat penting sekali yang namanya jaga jarak itu. Lalu jangan lupa kenakan masker ya. Berobat apabila ditemukan gejala penyakit saluran nafas gitu. Jadi apabila memang sedang sakit, alangkah baiknya berobat. Jadi masyarakat jangan takut berobat ke puskesmas, bahkan ke rumah sakit gitu ya, karena ada juga yang bilang katanya kalau berobat itu nanti saya katanya dianggap corona gitu. Padahal enggak gitu ya. Justru dengan begitu kita menjadi antisipasi untuk menjaga kesehatan kita juga gitu. Nah, lalu bagaimana mengenai vaksin COVID di sini? Nah, ini menjadi bahasan yang menarik nih Ini juga sebenarnya. kan vaksin juga kan banyak ini beredar bermacam tanggapan dari masyarakat juga kan. Iya, benar sekali. Masih ada ya di awal-awal ditemukan masyarakat yang takut vaksin Ya, itu COVID-19. banyak. Kenapa? Karena katanya vaksin itu ada yang mengandung babi, ada yang mengandung zat-zat yang belum diketahui kadarnya. Padahal itu semua dijamin hoax ya teman-teman. Kenapa? Yang namanya vaksin COVID-19, pemerintah itu sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Gitu. Untuk apa? Ya untuk menjaga imunitas kita sendiri dan meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini gitu. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini juga menjadi bagian dari penerapan protokol kesehatan gitu ya. Jadi selain mencuci tangan, kita juga menjaga jarak, terus juga kita menggunakan masker, terus juga kita sudah divaksin tadi gitu. Jadi vaksin di sini adalah cara yang paling tepat untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Jadi dengan adanya vaksin COVID-19, salah satu yang kita kenal itu adalah vaksin Sinovac gitu ya. Yang digunakan di Indonesia. Iya, betul sekali. Jadi vaksin Sinovac ini yang sudah datang ke Indonesia gitu ya. Dan Indonesia sendiri pemerintah sudah mendatangkan 3 juta vaksin COVID-19 gitu ya. Sinovac di sini juga dibagi dalam 2 tahapan. Jadi yang pertama itu 1,2 juta dosis ya. Sudah tiba di tanggal 6 Desember 2020 kemarin. Dan sisanya 1,8 juta itu sudah datang di tanggal 31 Desember 2020. Jadi pertama kali itu tanggal 13 Januari Presiden kita Bapak Joko Widodo itu memulai yang diberikan vaksin pertama kali Sinovacnya gitu. Lalu juga dilanjutkan para selebgram, tokoh-tokoh masyarakat, menteri-menteri dan lainnya gitu ya, untuk memberikan edukasi pentingnya vaksin COVID-19 ini. Dan yang sekarang yang kita harus ketahui, fakta penting dari vaksin COVID-19 di Indonesia ini agar tidak membuat masyarakat menjadi resah gitu ya. Karena pemerintah sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua, dan juga yang namanya isu-isu kandungan dari Sinovac yang tidak halal itu sudah tidak benar ya. Tidak benar, 100% itu tidak benar karena sudah diklarifikasi langsung di seminarnya Kementerian Kesehatan Ditjen Promkes yang saya simak di hari Kamis kemarin gitu ya. Dan juga itu kan MUI juga sudah membuatkan. Iya, betul sekali. MUI juga sudah bilang gitu ya kalau vaksin Sinovac ini adalah halal gitu. Dan juga di sini selain kandungan yang juga halal, semuanya halal gitu ya. Jadi tidak mungkin lah kalau tidak halal itu bisa diizinkan kan beredar masuk ke Indonesia gitu. Kita Indonesia kan mayoritas umat Islam kan. Iya, betul sekali. Masyarakat Indonesia kita mayoritas adalah umat Muslim ya. Jadi nggak mungkin lah ibaratnya semua
umat muslim itu akan dirugikan dengan adanya vaksin sini. Justru kita sendiri adalah diuntungkan yang ada gitu ya. Oke. Lalu bagaimana sih untuk tahap kelompok yang bisa diberikan vaksin COVID-19? Ini kan mengingat masih terbatas vaksin COVID-19 ini, jadi tidak mungkin masih seluruh masyarakat Indonesia dapat serentak gitu ya. Jadi namanya kan info yang pertama ini yang disuntik itu tenaga kesehatan dulu kan? ya, betul sekali. Jadi yang pertama kali yang mendapat penyuntikan vaksin COVID-19 di sini adalah tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan adalah garda terdepan yang melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan preventif maupun kuratif gitu ya. Lalu juga di sini dari periode yang diberikan tadi, periode yang pertama Januari sampai April 2021. Untuk kelompoknya yang pertama tadi selain petugas kesehatan adalah petugas publik ya, dan orang-orang yang memang beresiko tinggi tertular atau sakit parah karena COVID-19. Mengingat juga banyak sekali korban ya yang sudah melayang ya, nyawanya melayang karena COVID-19. Mungkin di beberapa berita sering kita dengar dan kita tonton, itu sampai lahan kuburan pun sudah terbatas gitu ya, karena banyaknya pasien yang terpapar dan terkena COVID-19 ini. Dan juga di sini COVID-19 ini juga punya penyakit penyerta gitu. Jadi kenapa sih suka kita lihat ya, kok dia katanya komplikasi tapi taunya COVID. Itu bukan berarti di COVID kan, itu juga informasi yang keliru sebenarnya gitu ya. Karena memang gejala dari penyakit COVID di sini memang sering disamakan dengan disertai dengan penyakit penyerta. Itulah sebabnya banyak yang menjadi yang pasien yang kena COVID-19 itu usia yang bisa dibilang lanjut, betul. Jadi usia lanjut, usia tua gitu ya, karena tahan tubuh mereka itu kan lemah gitu. Ya walaupun yang produktif juga sama, itu juga yang akhirnya menjadi pemikiran kita semua. Mau sampai kapan kita, kalau memang kita ingin COVID ini berhenti, pandemi ini berhenti, ya paling tidak kita menjaga diri kita dulu gitu. Ya, menjaga diri kita agar kita sendiri sehat gitu ya, meningkatkan imunitas kita juga dengan makan makanan yang bergizi, minum vitamin, lalu juga istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Itu juga menjadi senjata kita untuk menjaga kesehatan kita gitu. Nah, tadi kan yang untuk yang lansia itu kan paling rentan tuh terkena ini COVID ini. Dan untuk yang vaksin ini, apakah bisa lansia itu diberikan vaksin COVID-19 ini? Karena kan mereka rentan sekali terkena COVID ini. Ya, benar sekali. Ya, benar sekali. Untuk usia-usia yang bisa disuntikan vaksin COVID-19 di sini adalah kabar baiknya. Kemarin itu ada peraturan Kementerian Kesehatan yang terbaru yang mengumumkan bahwa pasien usia 60 tahun ke atas itu bisa diberikan vaksin COVID-19. Akan tetapi ada catatannya, untuk pasien yang di atas usia 60 tahun tadi itu harus melalui screening yang ketat dan juga diutamakan para tenaga kesehatan dulu. Jadi untuk yang lansia itu di usia 60 tahun ke atas bisa juga ya menerima vaksin asalkan dengan screening yang lebih ketat tadi ya? Ya, benar sekali gitu. Jadi dengan catatan tadi, selain dia sudah melewati berbagai uji screening gitu ya, uji klinis, dia juga
merupakan tenaga kesehatan. Untuk yang prioritas dulu Ya, ya. dan kabar baiknya juga untuk vaksin COVID-19 di sini bisa juga diberikan kepada para ibu menyusui. Oh, jadi ibu menyusui juga? Iya, Ya, bisa juga betul. ya. Jadi ibu menyusui itu bisa diberikan vaksin COVID-19 gitu ya. Tapi dengan catatan tidak mengganggu siklus dia menyusui gitu ya. Dan juga si ibu juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Di sini juga yang perlu kita pahamin ya, berhubung di sini adalah era digital, informasi itu mudah sekali masuk gitu dengan cepat dan menyebar dengan mudah gitu ya, sangat cepat dan tanpa batas. Kita juga perlu menyaring informasi yang beredar ya, salah satunya mengenai informasi dari vaksin di sini. Karena kan di luar sana kan banyak beredar info yang Ya, tidak benar juga kan. info-info yang tidak benar yang akhirnya menjadi sugesti bagi masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat menjadi takut akan aduh serem nih vaksin katanya gitu ya, padahal enggak gitu. Dengan vaksin kita bisa menjadi kuat ya, dengan vaksin juga kita bisa menjadi adanya benteng gitu ya. Dan dari di sini juga vaksin Sinovac tadi itu juga kita jangan takut untuk konsultasi dengan dokter gitu ya. Puskesmas Puntikayu memfasilitasi masyarakat untuk vaksin COVID-19 di sini gitu, karena kita menggunakan vaksin Sinovac. Ya. Jadi masyarakat silakan datang ke Puskesmas Puntikayu. Nanti ada alurnya, Fikri. Kalau alurnya kalau di puskesmas kayu itu seperti apa kan? Ya, jadi nanti silakan pasien datang ke puskesmas. Nanti di bagian pendaftaran ya, ada meja pertama. Itu nanti silakan pasien mendaftar dulu. Jadi Nanti akan mendaftar dulu ya. ya dicek suhu tubuhnya. Lalu nanti di meja kedua pasien akan dilakukan screening sama dokter gitu ya, cek tensi gitu ya. Pokoknya ditanya riwayat sedikit, penyakitnya. ya ditanya penyakitnya gitu ya. Nah setelah oke, nanti pasien bisa langsung ke meja ketiga, yaitu meja imunisasi atau meja vaksinnya gitu ya, dengan bidan gitu biasanya gitu ya. Jadi setelah dilakukan vaksinnya gitu, nanti pasien bisa ke meja 4 alias menunggu Jadi hasil observasi. observasi selama berapa menit juga kalau setelah divaksin? Kalau untuk hasil observasi itu akan ditunggu dulu selama 30 menit. Oh, jadi setelah suntik vaksin, pasien Ya. itu ditunggu 30 menit dulu untuk observasi. Ya, Apakah benar. ada gejala atau tidaknya? Ya, menunggu dulu selama 30 menit. Apabila tidak ada gejala lanjutan gitu ya, atau istilah kita kenal dengan KIPI, pasien diperbolehkan pulang. Namun apabila ada gejala KIPI ya, atau misalnya penyakit atau gangguan atau apa yang diakibatkan setelah imunisasi tadi, vaksin tadi, nanti akan segera ditangani oleh dokter. Jadi itu alur yang bisa masyarakat lalui ya Kalau nanti vaksinasi di puskesmas Puntikayu. ya untuk di puskesmas Puntikayu. Namun kalau misalnya rumahnya jauh dari puskesmas Puntikayu juga bisa kok di puskesmas terdekat. Jadi Atau tidak rumah sakit lain rumah juga ya? sakit, klinik-klinik yang memang bisa memfasilitasi vaksin COVID-19 di sini gitu ya. Nah, saya sedikit ini dulu menjelaskan untuk Indonesia sendiri. Untuk vaksin Sinovac ini merupakan izin penggunaannya itu bisa darurat atau istilah EUA yang sudah diterbitkan sama BPOM gitu ya, dengan efikasinya sebanyak 65,3% dan uji klinisnya dalam 2 kelompok usia. Yang pertama adalah usia produktif 18 sampai 59 tahun dan lansia 60 tahun ke atas. Jadi untuk kita yang masih muda ya, jadi apabila nanti kabar baiknya juga paling lama itu kita akan dimulai pemerintah di bulan Maret, kabarnya seperti itu ya. Masyarakat umum mulai akan disosialisasikan
untuk vaksin COVID-19. Jadi untuk masyarakat umum nantinya pada bulan Maret itu mulai Iya. disosialisasikan. Iya, untuk betul pendidikan sekali. vaksin, ya. Jadi untuk masyarakat ya jangan takut ya, bagaimana dapatnya. Pokoknya nanti diharapkan semua masyarakat itu bisa mendapatkan vaksin COVID-19 karena untuk diri kita juga dan Demi juga kebaikan kita juga. dan ya. kebaikan kita juga pastinya gitu ya. Jadi melalui uji klinis vaksin Sinovac ini dia akan diberikan 2 dosis Fikri. Oh, jadi untuk pemberian vaksin ini kita memberikan 2 dosis. Ya, jadi untuk dosis yang pertama pemberian vaksinnya di hari yang pertama gitu ya, vaksin disuntikan di lengan kiri ya, di lengan kiri atas tepatnya disuntikan. Nah, nanti akan dilihat gejalanya itu selang waktunya selama 2 minggu ke depan. Jadi setelah 2 minggu akan diberikan suntikan dosis kedua. Oh, jadi setelah suntik yang pertama 2 minggu kemudian dilakukan penyuntikan yang dosis kedua. Iya benar. Jadi setelah penyuntikan yang kedua itu sudah oke. Nanti dapat masyarakat akan dapat SMS gitu ya dari nomor yang akan dikirimkan melalui HP-nya gitu ya. Dan masyarakat bisa langsung mendownload sertifikat itu gitu. Jadi setelah divaksin ini masyarakat dapat ini sertifikat. Jadi Iya. prinsip sertifikat itu apa? Jadi Artinya? fungsi sertifikat ini sendiri itu bisa menjadi pegangan kita apabila kita mau keluar kota gitu ya, cukup tunjukkan gitu sertifikatnya, bisa di print out atau misalnya kita simpan di handphone gitu ya, nanti kemana-mana bisa kita tunjukkan bahwa kita itu sudah divaksin. Jadi fungsinya kalau kita mau keluar kota nanti kita bisa tunjukin sertifikat itu bahwa kita sudah melakukan vaksin ya kan? Iya benar sekali. Nah di sini yang juga yang paling penting ya harus kita ketahui dari vaksin COVID-19 tadi yang pastinya vaksin COVID-19 halal dan aman digunakan ya, saya garis bawahin betul gitu. Jadi tidak perlu takut masyarakat untuk datang ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik dan tempat-tempat fasilitas kesehatan lainnya ya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ya, karena sudah dijamin halal 100% dari MUI gitu. Dan juga sudah lulus uji klinis dan adanya evaluasi pastinya dari BP POM, jadi sudah tidak sembarangan lagi gini ya untuk vaksinnya gitu. Dan yang kedua, vaksin COVID yang diedarkan bukan untuk uji klinis. Maksudnya apa? Jadi karena dia sudah mendapatkan izin kan dari BP POM tadi, yang namanya vaksin Sinovac itu sudah menggunakan kemasan prefill seringa atau suntikan. Jadi suntikan itu hanya 1 kali pakai saja dalam 1 kemasan. Jadi sudah bisa kita lihat itu, jadi hanya 1 kali, jadi tidak boleh berulang gitu. Jadi sekali suntik buang, sekali suntik buang. Iya benar, jadi sekali suntik buang gitu ya. Dan vaksin yang didistribusikan oleh pemerintah ini adalah dalam bentuk vial single dose atau istilah umumnya adalah botol kaca tanpa penandaan only for clinical trial atau istilahnya bukan untuk hanya untuk uji coba klinis tadi. Jadi seperti itu. Lalu vaksin COVID-19 tidak mengandung sel viru. Ini maksudnya sel yang tidak halal gitu ya, padahal kan sudah dijelaskan tadi vaksin COVID-19 itu adalah halal gitu ya, jadi tidak mengandung sel viru. Jadi di sini sudah mendapatkan virus yang cukup, virus yang akan dipisahkan dari media pertumbuhan dan dimatikan saja yang bisa dijadikan vaksin gitu ya, bukan vaksin hidup gitu ya, jadi vaksin yang virus yang dilemahkan gitu. Jadi sel viru ini tidak akan terbawa sampai proses akhir dalam pembuatan vaksin COVID-19 gitu. Nah kan banyak beredar di masyarakat ini kan bahwa takut kan untuk divaksin ini.
Apakah ada efek sampingnya dari vaksin COVID-19 ini? Kalau untuk efek samping itu hampir kita jumpain tidak ada gitu ya, aman gitu ya. Jadi kalaupun misalnya pasien ngantuk gitu ya, paling hanya Itu efek yang wajar lah ya. wajar gitu. Jadi bukan hanya Reaksinya ya. reaksi dari COVID saja, dari vaksin COVID saja, tapi hampir seluruhnya kalau kita mendapatkan vaksin influenza itu juga sama kok, efek sampingnya ngantuk itu biasa ya, lapar gitu ya, efek yang seperti itu. paling efek-efek ringan saja gitu. Tapi kalau sampai efek yang lumpuh atau apa, insya Allah tidak. Karena aman sekali. Aman sekali. Pemerintah juga di sini nanti akan membutuhkan waktu selama 15 bulan untuk merampungkan vaksinasi ke seluruh pelosok Indonesia. Jadi rentang waktu estimasinya itu dari Januari 2021 sampai Maret 2022. Jadi itu estimasi dari pemerintah untuk vaksinasi Ya, semuanya akan dirancang mendapatkan vaksin ya, tidak terlepas dari kalangan mana saja gitu ya, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau kerja dimanapun nanti akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi sangat penting sekali untuk masyarakat ya, agar segera nantinya mendapatkan vaksin COVID-19. Karena untuk diri kita juga kan, bukan hanya ini. Tapi ingat yang perlu kita garis bawahi juga, jangan mentang-mentang vaksin nanti kita lupa 3M gitu ya. Jadi meskipun setelah divaksin harus kita tetap menerapkan 3M itu. Iya, tentunya. Jadi 3M itu kan kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun ya, dengan baik dan benar, itu tetap harus kita lakukan walaupun kita sudah divaksin. Jadi tidak bisa sembarangan, oh saya sudah vaksin nih, nanti saya bisa keluyuran kemana gitu. Itu bukan berarti seperti itu gitu ya. Jadi dengan adanya vaksin ini adalah menjadi senjata kita untuk menjaga diri juga, namun ya dengan tetap kita melakukan protokol kesehatan tetap dilakukan ya, tetap dijalankan divaksin. Ya. Nah di sini saya akan menjelaskan juga sedikit mengenai cara kerja vaksin Sinovac ya. Mungkin saya singkat saja, ini saya rangkum dari New York Times gitu ya. Yang pertama, vaksin Sinovac ini pastinya terbuat dari virus corona yang dilemahkan gitu ya. Jadi satu sampelnya itu hanya menjadi dasar pembuatan vaksin gitu ya. Jadi yang kedua, menonaktifkan virus corona ya, karena kan sel-sel dari sel corona tadi kan ada yang namanya tidak bisa lagi istilahnya bereplikasi gitu, karena dia sudah tidak aktif gitu ya. Yang ketiga, mendorong respon kekebalan tubuh. Jadi dengan adanya penyuntikan Sinovac, vaksin Sinovac, respon imun kita itu akan langsung ini loh, langsung nyambung gitu ya, untuk menjaga dan langsung membawa sel-sel kekebalan yang kita sebut juga dengan sel pembawa antigen. Makanya kan sekarang ada istilah pemerintah itu kita pakai tes swab antigen gitu. Jadi memang antigen itu sendiri adalah respon dari untuk kekebalan tubuh kita gitu ya. Yang keempat, pastinya membuat antibodi kita menjadi kuat ya, pastinya, karena ada istilah sel B yang bisa menghadapi virus corona yang tidak aktif. Yang kelima, menghentikan virusnya. Yang keenam itu mengingat virus, karena kan kalau sudah divaksin kita memiliki sel khusus yang tadi disebut dengan sel B yang bisa menyimpan informasi mengenai virus corona bertahun-tahun bahkan sampai beberapa dekade. Jadi dengan adanya penyuntikan vaksin corona tadi itu bisa mendeteksi hingga sampai 10 tahun ke depan. Jadi bisa mendeteksi dalam waktu lama gitu ya. Nah, jadi tadi di Pontikayu ya, jangan lupa masyarakat yang ada di sekitar wilayah Puskesmas Pontikayu bisa datang ke sini dengan menerapkan protokol kesehatan, karena di puskesmas kita
edukasi vaksin COVID-19. Ini itu aja. Itu tadi materi tentang edukasi pentingnya COVID-19. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Kak ya. Ya. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan kepada kami, bisa menulis pertanyaannya di IG Live Pusaka. Nah ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Penny Angga ini. Dia bertanya, apakah vaksin COVID-19 ini melindungi secara jangka panjang? Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Kak Penny. Jadi vaksin COVID-19 di sini tadi kan sudah kita jelaskan gitu ya. Dia dengan disuntikkan ke lengan tubuh kita, ada yang namanya sel B. Sel B itulah yang nantinya mampu mengenali jangka panjang sebagai antigen kita gitu ya, dan mengenali sampai berdekade-dekade, jadi sampai 10 tahun Jadi ke depan. puluhan tahun ya Kak ya? Iya, jadi otomatis efek sampingnya jangka panjang. Ya. Baiklah, untuk kami akan menyimpulkan dari hasil ini pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama itu vaksinasi COVID-19 ini jadi sangat penting ya teman-teman untuk meningkatkan imunitas tubuh kita di masa pandemi sekarang ini. Dan kemudian jika kita nanti sudah divaksin, kita jangan lupa juga tetap menerapkan 3M tersebut. Yang pertama mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kemudian itu jangan takut juga untuk divaksin, karena vaksin ini juga sudah teruji aman yang sudah dikeluarkan dari BPOM, dan juga vaksin ini juga halal ya teman-teman, karena sudah ada ini pemberitahuan dari MUI juga untuk kalau vaksin Sinovac ini halal dan aman digunakan. Bagi teman-teman yang ingin nantinya nanti ada vaksinasi itu untuk seluruh warga Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin divaksin yang untuk daerah sekitar Puskesmas Kayu, bisa langsung datang ke Puskesmas Kayu, dan juga bisa datang pada klinik dan juga rumah sakit atau puskesmas terdekat di wilayah sekitar teman-teman saya. Itu tadi materi dari kami. Terima kasih ke teman-teman yang telah menyempatkan hadir dan juga menyaksikan live IG Pusaka pada hari ini. Jangan